Jenis tes beton lagi yang masih berhubungan sama kekuatan namanya tarik belah ya. Tarik belah ini berbeda sama sebelumnya, tapi yang sama adalah ini sama-sama tes dengan menghancurkan material ya. Jadi destruktif ini. Oke. Nah, beton merupakan material yang lebih dominan dimanfaatkan kekuatan tekannya ya. Jadi kuat tekannya beton itu tinggi. Namun bukan berarti kekuatan tariknya nol ya. Kekuatan tarik beton sekitar 10% dari kekuatan tekannya atau dalam mesin ini didekati dengan persamaan Fr ya. Fr itu kuat tariknya, bukan tekannya ya. Jadi kalau tekan F aksen C ya. F itu force, C itu concrete ya. Ada tanda aksen itu artinya eh, tekan ya. Kalau ada bilangan aksen itu di ilmu struktur itu artinya tekan ya. Nah, Fr sama dengan 0,7 kali akar F aksen C. Namun dalam perhitungan konstruksi, kuat tarik ini sering diabaikan karena terlalu kecil ya. Nah, sebenarnya bisa dites itu. Caranya seperti ini ya. Ada alatnya sendiri yang bentuknya seperti ini ya. Nah, ini alat ini di sini ada tempat untuk memasang ini ya. Tempat untuk memasang strip ini ya. Ini kalau dipasang di sini, dia akan menjadi beban atau dia akan menjadi titik tumpu ya. Titik tumpu ke ini, ke betonnya yang berbentuk silinder ini ya. Sampelnya sama, bentuknya silinder ya. Jadi strip ini yang bentuknya seperti menggaris ini ditempatkan persis di ini, makanya digaris ini ya. Makanya dikasih garis ini untuk menempatkan, untuk mempresisikan si penggaris ini tepat di sini. Kemudian ditekan. Tekan dan si penggaris ini akan menjadi transfer beban ya dari atas kemudian ditransfer sampai ke titik ini. Maksud saya sampai ke garis ini ya. Sebenarnya kalau dilihat dari depan seperti titik, tapi kalau sampai ke belakang ya namanya bentuknya garis gitu ya. Kemudian ditekan sampai dia terbelah ya, makanya namanya tes tarik belah. Ini untuk mengetahui tariknya, kemampuan tariknya beton itu sebenarnya berapa sih ya, yang kemudian juga bisa didekati sama persamaan ini. Oke. Selanjutnya yang berhubungan dengan kekuatan beton ada namanya tes lentur ya. Uji lentur beton biasa dilakukan pada beton bertulang, tapi maksudnya beton bertulang itu yang sudah dikombinasikan sama besi ya. Tapi yang enggak ya bisa juga ya. Yaitu beton yang dikomposisikan dengan baja atau besi ya. Bentuknya seperti tulangan seperti linggis gitu. Nanti kita akan banyak bicara itu di semester-semester berikutnya ya. Tes lentur bertujuan untuk mengukur seberapa besar momen yang bisa ditahan balok dan seberapa jauh deformasinya ya. Jadi ini sebenarnya sudah atau mungkin sedang kalian pelajari di MER ya, bahwa ada namanya bidang momen ya enggak. Ada namanya bidang momen yang yang terjadi di balok ya, yang ditumpu oleh sendi dan roll ya, gitu ya. Nah, ketika dibebani balok itu juga turun. Nah, inilah yang namanya deformasi ya, perpindahan ya. Jadi dia turun atau bahasa Indonesia melendut ya. Itu berapa? Bisa diukur gitu ya. Biasanya digunakan dua beban terpusat ya. Jadi di sini ada suatu beban dibagi dua. Jika beban itu P, di sini setengah P, di sini setengah P ya. Pelaksanaannya seperti ini ya. Jadi yang gede yang di atas ini tempat diturunkannya beban, kemudian ditransferkan menjadi dua titik lagi oleh terusan ini ya, yang bentuknya juga bulat ini ya. Nah, tujuan kenapa kok dibagi dua seperti ini ya? Tujuan beban terpusat ini dipisahkan adalah memberi jarak cukup agar terjadi lentur murni pada bentang tersebut. Maksudnya lentur murni adalah tempat ini ya. Jadi kalau misalnya kalian iseng-iseng ingin menghitung struktur ini dengan metode-metode yang diajarkan di pelajaran MER, nanti bidang momennya bentuknya seperti ini ya. Bidang momennya bentuknya seperti ini. Di sini akan terjadi momen maksimum pas gaya ini, dan sini juga terjadi momen maksimum. Nah, di bentang ini ya, antara sini sampai sini itu momennya sama semua. Oke, momennya sama semua. Jadi biasanya ini kalau panjangnya L ya, biasanya dibagi 3 ya. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nah, yang di tengah ini adalah tempat terjadi momen maksimum dan semuanya nilainya sama. Ya. Jadi supaya nanti kita lihat supaya hancurnya di sini nih. Nah, kalau bebannya cuma satu, cuma terpusat di tengah, bidang momen itu bentuknya hanya seperti segitiga ya, sehingga titik momen maksimum cuma di tengah. Nah, kalau seperti ini kan sepanjang ini ya,
sepanjang sepertiga L. Jadi momennya yang maksimum itu terjadinya panjang gitu, sehingga kemungkinan untuk hancur lebih besar di sini. Ya. Dan di sini bidang D-nya itu 0 ya. Jadi tanpa ada gangguan dari geser ya. Yang penting di situ sih sebenarnya. Oke. Jadi itulah skema ya, skema tes lentur.